Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguji UKIN yang terhormat, perkenalkan saya Aida Sukmawati SPD, guru di SMPN 1 Jambe, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 20012302990 dan nomor peserta PPG 201500801426. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan UKIN PPG dalam jabatan dengan materi menulis teks deskripsi pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Jambe, Kabupaten Tangerang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Kalau sudah, biasanya tenaganya juga Semangat. iya semangat ya. Coba ibu pengen tahu kalian itu semangat atau tidak? Semangat pagi. Pagi, semangat. Nah, terima kasih ya. Kalian betul-betul semangat hari ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelumnya Ibu cek dulu nih apakah kalian sudah siap atau belum ya. Ibu rasa sudah siap. Silakan Sakira memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah berdoa menurut keagamaan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Angelina Putri, Adik, Bu. Anita Putri, Adik, Bu. Muhammad Rama, Ibu, Najwa Setiaulia, Adik, Bu. Talita Natasha Damayanti, Adik, Bu. Widya Handayani. Adik, Bu. Berarti hadir semua ya? Ya. Ya. Baik, anak-anak. Sebelumnya boleh berdiri. Minta kalian berdiri ya. Mari kita bersama-sama
kembali anak-anak. Dan tempat makan kan hari ini? Kalau bawa silakan keluarkan botol minum dan tempat makannya. Ada yang tidak bawa tempat makan atau botol minum? Sudah dikeluarkan semua ya, tempat makan atau botol minumnya ya. Nah, kenapa kalian disuruh setiap hari membawa tempat makan maupun botol minum dari rumah? Ada yang tahu alasannya apa? Betul, mengurangi sampah. Karena sekolah kita sudah memprogramkan Kurasaki. Kurangi sampah. Betul, sekitar kita. Jadi ketika kalian jajan, tempatnya sudah ada ya. Tidak membeli makanan atau jajanan di pedagang itu dengan membawa plastik, dengan membawa kertas, karena itu nanti akan menimbulkan banyak sampah. Dan botol minum pun harus kalian isi dari rumah supaya ketika pembelajaran berlangsung, kalian haus, kalian bisa minum betul ya. Karena minum air putih itu lebih sehat. Kalau banyak minum air putih, kita akan sehat, tubuh akan segar. Oh, udah bisa kok ya, nanti dilanjut ya. Ya baik, ini ya kenalkan dulu mengenai dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, ke-6 elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut.
Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah, itu tadi yang mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi kalian sebagai pelajar itu harus mempunyai berapa elemen tadi? 6, betul ya. 6 dalam profil Pancasila itu harus kalian miliki. Jadi tidak hanya sekedar kalian belajar datang berangkat dari rumah ke sekolah hanya untuk belajar, tapi tidak memiliki 6 elemen tersebut. Jangan cuma karena kalian hanya ingin mendapatkan uang jajan dari orang tua asal datang ke sekolah, tapi tidak memiliki 6 elemen yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai teks deskripsi. Hari ini Ibu ingin tahu nih, kalian sudah paham belum mengenai teks deskripsi? Makanya kita nanti adakan kuis ya mengenai teks deskripsi ini. Nanti kalian jawab. Siapa cepat menjawab, dia yang akan biasanya menang ya. Kalian bisa lakukan pencarian di www.kahot.it. www.kahot, O-nya double ya, OOT ya, .it. Silakan kalian buka handphonenya ya. Sudah? Kalau sudah, kita akan mulai kuis mengenai teks deskripsi. Sudah semua ya? www.kahot ya kan .it, www.kahot.it. Ya, nanti ya ini ada. Nah, nanti pinnya nih keluar nih, langsung kalian ketik nanti pinnya ya. Silakan kalian lihat pinnya, silakan juga kalian ketik 5575163. Ya, ada berapa orang yang bergabung? Sudah banyak ya. Sudah semua belum? 5575163 pinnya. Sudah bergabung semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah ya? Bisa dimulai? Nah, mari kita mulai game ini. Nah, pertanyaannya ini mengenai teks deskripsi. Sinonim kata sejuk adalah apakah redup, ataukah tenang, ataukah teduh, ataukah mendung? Silakan kalian klik yang mana yang menurut kalian benar. Ya. Sudah menjawab semua belum?
Ya kan ini kan terbentur waktu, jadi harus cepat-cepat ya. Jawabannya yang betul adalah teduh ya. Kemudian, oh iya, berarti Sakira tuh yang paling ya tinggi poinnya karena Sakira sudah menjawab lebih dulu ya, betul ya. Bisa dilanjut pertanyaan yang kedua, silakan. Kalimat bermajas yang tepat untuk teks deskripsi. Mana tuh kalimat yang menggunakan majas dalam teks deskripsi menurut kalian yang mana? Angin pantai mengelus pipiku, dia menari dengan gemulai, keringat membasahi dahinya, atau Andi berlari sangat cepat. Jawabannya adalah ya, angin pantai mengelus pipiku, karena di teks deskripsi itu menggunakan majas ya. Banyak majas yang bisa digunakan dalam teks deskripsi. Yang betul menjawab siapa? Nisa. Untuk pertanyaan kedua ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pemakaian kata di yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Bisa kalian pilih, silakan. Lihat waktunya, ayo. Waktu sudah habis. Jawaban yang betul adalah kue ini hanya dijual saat sore hari. Kenapa ini jawabannya betul? Karena pemakaian dijual harusnya disatukan, tidak dipisah. Ya, siapa yang benar menjawab? Nisa lagi, ya, yang betul menjawab. Lanjut pertanyaan keempat ya. Lanjut ya. Kemudian pertanyaan keempat, ciri-ciri teks deskripsi terdapat di bawah ini kecuali mana? Ayo ciri-ciri teks deskripsi menurut kalian yang betul. Yang betul kecuali ya. Kecuali berarti yang bukan. Betul, yang bukan ciri-ciri teks deskripsi. Ini jawabannya adalah menjelaskan karakter tokoh cerita ya. Ini pada semangat tidak? Ya, apalagi kelompok Cila. Tidak terdengar suaranya. Masih semangat? Nah, kalau semangat kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oh, yang betul menjawab dulu. Oh, masih Nisa. Tuh ya, masih Nisa. Kemudian berikutnya pertanyaan terakhir yang kelima. Kalimat berimbuhan yang tepat terdapat pada berimbuhan. Pantai itu sungguh mempesona sejak dulu hingga sekarang. Ataukah kini mereka dapat memproduksi berbagai olahan rasa dari rumput laut? Apakah penduduk daerah di pantai mengkreasi janur untuk hiasan, atau daerah ini pandai? Ataukah dari jauh mentari mulai menampakkan dirinya dengan gagah? Jadi kalimat berimbuhan yang tepat, yang betul jawabannya adalah ya, dari jauh mentari mulai menampakkan dirinya dengan gagah ya. Siapa lagi yang betul menjawab? Oh, langsung ya ini. Untuk juara ketiga Anita, tepuk tangan untuk Anita. Juara kedua Jaki. Ya, kemudian juara pertama ya. Padahal tadi kita berbayang menjawab ya. Ya, sudah. Berarti itu ya pertanyaan mengenai teks deskripsi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Bisa kalian pahami? Bisa. Harus bisa dipahami karena kalian harus belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, nah ini ada kesepakatan kelas. Ya. Harus kalian sepakat.
tentunya ya. Yang pertama, bisa dibaca? Ya, silakan baca. Jadi jika di antara kalian ada yang ingin pergi ke toilet, silakan kalian minta izin terlebih dahulu. Kemudian jika di antara kalian ada yang ingin bertanya, angkat dulu tangannya. Kemudian setelah ibu persilakan untuk bertanya, ya, baru kalian ajukan pertanyaan. Dan yang terakhir, kesepakatannya apa? Fokus pada kegiatan pembelajaran. Jadi kalian harus fokus, tidak main-main, tidak bercanda, ya. Jadi tidak bercanda di dalam kelas, tidak usil sama temennya, tidak ganggu temennya, ya. Bisa disepakati? Bisa. Baik, kalau bisa kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran, ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menulis teks deskripsi berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan dengan tepat. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat tidak? Sebelum pembelajaran hari ini kalian belajar apa sih? Ya, Lois silakan saya mengenai cerita fantasi. betul, mengenai cerita fantasi ya. Sebelum belajar teks deskripsi kita sudah belajar mengenai cerita fantasi. Itu cerita fantasi, Luis. Cerita fantasi adalah cerita yang dibuat fiksi dan imajinasi dari penulis. Iya, betul. Jadi cerita fantasi itu sifatnya hanya hayalan, betul Azhar. Ya, cerita fantasi itu tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Sebaliknya dari cerita fantasi, hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Ada yang ingin bertanya sebelum kita mulai pembelajaran teks deskripsi ini? Ya, silakan Widya. Bu, apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Yang dimaksud dengan teks deskripsi, ada yang bisa jawab tidak? Ayo silakan, bisa. Deskripsi merupakan salah satu bentuk tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang suatu objek, tempat, orang, atau situasi. Betul. Beri tepuk tangan untuk Lisa. Tadi sudah dijawab pertanyaan dari Widya. Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan tentang suatu objek. Objeknya itu bisa berupa apa saja? Ya. Manusia bisa kan? Bisa. Makanan bisa dideskripsikan? Bisa. Jadi banyak objek yang bisa kita deskripsikan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Jaki? Struktur deskripsi terdiri dari apa saja? Teks deskripsi katanya terdiri dari apa saja? Iya. Siapa Angel ya nanya? Ya, Angel silakan jawab. Struktur deskripsi terdiri dari 4 bagian. 1. Judul, 2. Identifikasi, 3. Deskripsi, 4. Komposisi. Tepuk tangan buat Angel. Tadi jawaban yang diberikan Angel untuk pertanyaan dari Jaki. Baik, kita bahas materi hari ini yaitu teks deskripsi. Ya. Kita akan belajar mengenai teks deskripsi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Kurikulum Merdeka.
Sebelum masuk ke materi, saya memiliki gambar salah satu objek bersejarah yang ada di Indonesia. Kira-kira apa nama dari objek yang ada pada Selandia itu? Candi Prambanan. Apakah kalian pernah mendengar atau berkunjung ke Candi Prambanan? Bisakah kalian memberikan contoh deskripsi singkat Candi Prambanan berdasarkan gambar yang ada pada Selandia? Contoh deskripsi singkat. Candi Prambanan terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi dengan pemandangan indah dan asri itu dibangun sekitar abad 9. Sekarang, coba perhatikan gambar lagi. Kemudian, berikan contoh lain pendeskripsian singkat mengenai Candi Prambanan. Dengan berusaha mendeskripsikan Candi Prambanan, Sobat Literasi secara tidak langsung telah belajar mengenai teks deskripsi. Lantas, apa sih sebenarnya teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan objek secara terperinci dan konkret supaya pembaca benar-benar memiliki gambaran nyata terhadap suatu hal. Sebagai catatan tambahan, terdapat beberapa objek yang bisa dijadikan alternatif dalam menulis teks deskripsi. Contoh objek yang pertama adalah kuliner Nusantara. Kuliner atau makanan-makanan yang ada di Indonesia, misalnya ada ingkung, gudeg, pecel, nasi goreng, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada bangunan bersejarah. Ada banyak bangunan bersejarah yang ada di Indonesia. Misal saja Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di Aceh, Keraton Kasunan Surakarta, Candi Borobudur, dan tentunya Candi Prambanan. Objek yang ketiga adalah kebudayaan dan benda-benda peninggalan. Misalnya adalah budaya sekaten atau peringatan Maulid Nabi yang ada di kota Solo, dan juga tradisi Gondang Naposo masyarakat Batak. Kita berlanjut. Ya, setelah tadi kalian memperhatikan ini penjelasan tentang teks deskripsi. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu minta kalian untuk mendeskripsikan sesuatu. Sebelumnya, tadi kita sudah menyanyikan lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Nah, itu tidak semata-mata untuk dinyanyikan saja oleh kalian, tetapi dalam syair tersebut itu merupakan pendeskripsian dari satu objek. Betul. Nanti Ibu minta masing-masing dari kelompok ini kalian berdiskusi. Di antara kalian berempat ini sudah pernah ke tempat wisata mana saja? 5 menit cukup? Cukup. Ya, silakan diskusikan dulu ya. Diskusikan tempatnya yang mau kalian deskripsikan itu apa? Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan meragu berani.
Kalian di sini sedang menuliskan? Ya, sedang menuliskan. Tadi sudah menulis. Ini dibaca. Pengertian menulis itu apa sih? Iya, jadi tanpa disadari katanya sebenarnya itu kita setiap berkomunikasi itu sering kali mendeskripsikan sesuatu ya. Nah, kemudian ya di sini ada lagi. Nah, teks deskripsi yang sekarang kalian buat. Ya, pengertiannya di sini dijelaskan bahwa teks deskripsi adalah apa? Menuliskan sesuatu sesuai dengan keadaan benarnya sehingga pembaca dapat melihat dengan mengatakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan nulisnya. Teks deskripsi. Sudah selesai mengerjakan menulis teks deskripsinya? Ya, kalau belum Ibu minta kalian selesaikan pekerjaannya secara berkelompok di rumah ya. Jadi nanti pertemuan yang akan datang, masing-masing dari kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas, ya. Siap? Siap. Ya, kalau siap, ya silakan kalian kerjakan di rumah, ya. Sebagus mungkin, serapi mungkin tulisannya, ya. Perhatikan juga tanda baca, ejaannya, ya. Boleh berdiri dulu, ya. Lakukan text bridging, ya.
betul. Yang terakhir makanan bisa juga dideskripsikan. Ya, pembelajaran berikutnya kita akan kembali belajar mengenai teks prosedur. Ya, sudah selesai hari ini belajarnya. Silakan kalian bereskan bukunya, alat tulisnya. Kalau sudah rapi semua, silahkan Sakira, Neng, pimpin lagi doa ya untuk kita pulang. Siap.